Tuhan, perkenalkan nama saya Daniel Muid dari STT Rumah Murid Kristus, Program Studi Pendidikan Agama Kristen. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bergaul karib dengan Roh Kudus. Nah, dalam pembahasan atau materi ini berkaitan dengan dua kata, yaitu kata vital dan kata fatal. Nah, vital artinya sangat penting dalam kehidupan. Nah, kalau fatal artinya mematikan. Nah, kenapa materi ini berkaitan dengan dua kata ini? Karena bergaul karib dengan Roh Kudus merupakan sesuatu yang vital. Dan jika kita tidak bergaul dengan Roh Kudus, maka kita akan mengalami fatal. Nah, dalam kehidupan rohani kita, dalam hidup kita beriman kepada Tuhan. Nah, dalam materi ini ada dua hal yang akan kita bahas. Yang pertama, mengapa kita harus bergaul dengan Roh Kudus? Yang kedua, bagaimana prinsip kita bergaul dengan Roh Kudus. Kita mulai pada poin yang pertama, yaitu mengapa penting kita bergaul dengan Roh Kudus. Kita buka dalam Yohanes 14 ayat 16 hingga ayatnya yang ke-18. Karena kedudukan yang pertama, karena kedudukan Roh Kudus sebagai penolong. Ketika Tuhan Yesus Kristus naik ke surga, maka Tuhan Yesus berkata akan memberikan kita penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Nah, yang kedua, jaminan kemenangan menghadapi musuh. Dalam kitab Lukas pasal 24 ayatnya yang ke-49, Lukas 10 ayat yang ketiga, Wahyu 12 ayat 12. Nah, kita mulai pada Lukas 24 ayat yang ke-49. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Nah, mengapa dan apa kekuasaan tertinggi itu? Itu berbicara mengenai Roh Kudus yang dicurahkan pada saat peristiwa Pentakosta. Nah, mengapa murid-murid wajib menanti kehadiran Roh Kudus? Kita lihat dalam Lukas 10 ayat 3. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Artinya kita ini diutus ke dunia dengan situasi yang sangat berbahaya. Sehingga kalau tidak ada Roh Kudus, maka anak domba itu tidak akan mungkin bertahan tanpa adanya Roh Kudus itu. Anak domba akan mati dengan sia-sia sehingga tidak memiliki sedikit pun peluang untuk mengalami kemenangan. Dalam Wahyu 12 ayat 12, karena itu bersukacitalah hai sorga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Ini situasinya, iblis ini sangat benci terhadap Tuhan, tetapi iblis tidak dapat mengalahkan Tuhan, sehingga dia memerangi anak-anak Tuhan. Itu yang digambarkan Yesus seperti singa yang mengaum-ngaum, seperti serigala ganas, sehingga anak domba itu tidak mampu menghadapi hal tersebut. Tetapi Roh Kudus yang ada di dalam diri kita lebih besar daripada setiap roh-roh yang ada di dunia. Roh Allah yang ada di dalam kita memberikan jaminan kemenangan bagi kita. Sama halnya dengan Daud. Ketika dia melawan Goliat, kita tahu bahwa Daud menang atas persaingan tersebut karena Daud disertai Roh Allah. Yang ketiga, Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kita harus bergaul dengan Roh Kudus karena kita diberikan amanat yang luar biasa penting, yaitu
untuk menjadi saksi Kristus di dalam dunia ini. Tanpa ada pertolongan Roh Kudus dalam kehidupan kita, kita tidak mungkin jadi saksi yang baik dan dapat dimenangkan jiwa bagi Kristus. Sehingga Roh Kudus sangat penting bagi kehidupan kita, sehingga kita dapat menjadi saksi yang sesungguhnya dengan pertolongan Roh Kudus. Nah, jadi inilah yang menjadi 3 alasan penting mengapa kita harus bergaul dengan Roh Kudus. Bagaimana prinsip kita bergaul dengan Roh Kudus? Kita harus memiliki keseimbangan antara pemahaman dan pengalaman. Yang pertama, sebab ada orang yang kaya dengan pemahaman tetapi miskin dengan pengalaman. Maka akibatnya, yang pertama, pengenalannya terhadap Roh Kudus hanya sekedar akademis belaka atau hanya mampu menjelaskan Roh Kudus secara teoritis, tetapi tidak ada sentuhan emosi atau relasi, tidak ada hubungan pribadi dengan Roh Kudus, atau hanya menjadikan Roh Kudus sebagai pencobaan. Karena itu kita harus hati-hati dalam kaya akan pemahaman namun kurang dalam pengalaman dengan Roh Kudus. Yang kedua, pengenalan kita akan menjadi pengenalan yang sangat dangkal. Pengenalan yang dangkal itu ibarat orang yang coba memahami bagaimana rasanya menjadi seorang astronot yang menginjakkan kaki di bulan, tetapi dia hanya membaca berdasarkan kisah astronot tersebut, sehingga pasti memiliki pengalaman berbeda. Orang yang hanya membaca dan orang yang mengalaminya sendiri. Begitu halnya dengan kita. Jika kita tahu bahasa roh, bahasa Yunaninya apa, kita tahu bagaimana konteksnya, tetapi kita tidak pernah mengalami bahasa roh. Nah, yang kedua yaitu kita memiliki pengalaman tetapi kurang pemahaman. Mengapa kita tidak boleh menjadi orang yang seperti ini? Dalam 1 Yohanes 4 ayat 1, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Menurut Yohanes, bahwa kita harus menguji roh. Jangan percaya dengan roh. Apabila kita memiliki pengalaman firman, kita malas bergaul dengan firman. Akhirnya kita akan menjadi orang yang miskin pemahaman, sehingga kita tidak mampu membedakan mana roh dan mana roh yang benar dan yang tidak benar. Kita harus tahu dalam Alkitab memberikan kepada kita fakta-fakta bahwa di luar sana ada kekuatan atau kuasa adikodrati yang bukan berasal dari Tuhan. Ketika Musa melakukan mujizat di Mesir, ada mujizat-mujizat yang dilakukan yang bisa dilakukan juga oleh dukun-dukun Mesir, oleh orang-orang pintar di Mesir. Di luar sana iblis berusaha untuk mengimbangi manifestasi pekerjaan Roh Kudus untuk menimbulkan kebingungan, sehingga orang yang tidak memiliki pemahaman yang baik, orang tersebut akan mudah terpengaruh dan mudah untuk disesatkan. Oleh karena itu, kita harus bergaul karib dengan Roh Kudus. Prinsipnya, kita harus memiliki keseimbangan antara pemahaman dan pengalaman kita. Sekian penjelasan materi saya. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Puji Tuhan.